Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat menonton video pembelajaran dari kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ketepatan menjelaskan teks proposal dan sistematika proposal penelitian. Nah, sebelum itu kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARM HUM, yang telah membimbing kami dalam pembuatan video pembelajaran ini pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas S11C yang beranggotakan saya sendiri, Novita Ulansari, dan teman-teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasya Ofiera dengan NIM 2501131. Selanjutnya teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fauzia dengan NIM 2501132. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Aulia Natsya dengan NIM 2501133. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian proposal. Nah, proposal ini adalah rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk rancangan dan memiliki fungsi sebagai usulan ataupun penawaran yang diajukan kepada pihak lain untuk mendapatkan persetujuan dana, dukungan, ataupun meminta kerjasama untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Nah, proposal ini terbagi menjadi dua, ada proposal kegiatan dan proposal penelitian. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau untuk proposal kegiatan ini biasanya dibuat itu untuk meminta persetujuan kegiatan. Contohnya seperti kegiatan OSIS, mencari sponsor ataupun pengajuan permohonan dana. Nah, kalau untuk proposal penelitian ini umumnya digunakan sebagai pengantar tesis, skripsi ataupun disertasi. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Naila Fauzia. Nah, sistematika dari penulisan teks proposal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian awal terdapat halaman sampul. Nah, halaman sampul ini biasanya berupa informasi penting seperti judul, nama penulis, nama identitas penulis, dan nama instansi. Selanjutnya ada halaman judul. Pada halaman judul berisi informasi yang sama dengan halaman sampul. Kemudian ada lembar persetujuan. Pada lembar persetujuan ini berisi persetujuan dari pembimbing dan penguji. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini berupa ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu menyelesaikan proposal tersebut. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi berupa daftar judul pembahasan dalam proposal. Selanjutnya ada daftar tabel, gambar, dan lampiran. Ini sifatnya opsional. Selanjutnya ada bagian inti. Bagian inti terdapat bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, yaitu permasalahan yang akan menjadi alasan terbuatnya suatu proposal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada bagian ini terdapat pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini terdapat jawaban singkat dari rumusan masalah. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan ada juga manfaat praktis. Kemudian definisi operasional, yaitu pengertian dari istilah tertentu agar tidak salah menanggapi makna yang disampaikan. Nah, selanjutnya pada bagian inti ini ada bab 2, yaitu tinjauan teoritis. Nah, di sini adanya pandangan ahli mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nazwa Aulia Natsya. Bab yang ketiga tentang metodologi penelitian, yang mencakup yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yang menjelaskan di mana penelitian dilakukan dan kapan waktunya. Yang kedua adalah metode penelitian, yang menjelaskan cara atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, misalnya metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Yang ketiga adalah informan penelitian. Jika ada, dijelaskan siapa saja pihak atau narasumber yang menjadi sumber informasi penelitian, misalnya mahasiswa, dosen, masyarakat, atau tenaga kesehatan. Yang keempat adalah data penelitian, yang menyebutkan jenis dan sumber data. Misalnya, data primer itu diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Lalu, data sekunder itu diperoleh dari buku, jurnal, atau dokumen resmi. Lalu, yang kelima adalah teknik pengumpulan data, menjelaskan cara data dikumpulkan dengan bentuk bisa melalui observasi, yaitu mengamati secara langsung, wawancara, tanya jawab dengan informan, dan teknik perekaman, yaitu merekam suara atau gambar. Teknik simak sampai catat, yaitu mencatat hal-hal yang penting. Lalu yang keenam adalah teknik analisis data, yang menjelaskan cara mengolah data agar bisa ditarik kesimpulan. Misalnya analisis deskriptif, analisis statistik, atau analisis kualitatif. Lalu yang terakhir yaitu ketujuh adalah keabsahan data, yang menjelaskan cara memastikan data valid dan akurat. Misalnya dengan triangulasi data, atau bisa disebut dengan membagikan hasil dari beberapa teknik atau sumber. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nasya. Lalu masuk ke bagian akhir, yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini menampilkan sumber lengkap dari mana saja teori-teori yang kita gunakan atau yang kita ambil. Penulisan daftar pustaka ini bermacam-macam sumbernya, bisa dari buku, dari lembaga tanpa nama penulisnya, dari internet, jurnal penelitian, atau dari makalah hasil seminar. Nah, semua sumber itu harus dituliskan pada daftar pustaka sebagai pusat informasi yang kita gunakan dalam pembuatan proposal. Lalu yang terakhir ada lampiran.
Sifat lampiran ini opsional. Jika perlu ditampilkan, maka sebaiknya ditampilkan. Namun jika tidak ada yang perlu, maka tidak akan menjadi masalah jika tidak dibuat. Nah, lampiran ini juga bisa berupa data tambahan penting yang membantu dalam pelaksanaan dan hasil dari penelitian, seperti surat-surat tertentu, laporan kerja, atau surat-surat lainnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.